batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian ini atau kita manusia ini yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kita disimpan atau diciptakan lalu disimpan fi batni ummihi, di dalam perut seorang perempuan. Kita disimpan di dalam perut seorang perempuan arba'ina yawman nutfah, disimpan selama 40 hari di dalam perut seorang perempuan dalam bentuk nutfah, bentuk air mani. Dalam bentuk air mani kita di dalam perut perempuan 40 hari. Tsumma yakun alaqatan mithla zalik. Setelah 40 hari air mani, kita kemudian berubah bentuk menjadi alaq. 40 hari lagi, dan sudah 80 hari. 40 hari lagi alaq. Alaq itu segumpal darah. Jadi darah yang sudah menggumpal. Dari air mani 40 hari kemudian berubah menjadi darah yang menggumpal selama 40 hari itu. Tsumma yakunu mudghatan misla zalik. Setelah segumpal darah itu kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Kalau segumpal darah masih kental, ini sudah menjadi segumpal daging yang mengeras. Misla zalik, 40 hari lagi. Berarti air mani 40, darah 40, kemudian daging 40, semuanya 120 hari. Kalau dibulankan itu 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Setelah proses itu, mani, darah, lalu daging, kemudian diutuslah kepadanya sesosok malaikat. Didatang malaikat. Apa tugas malaikat itu? Ada 2. Tugasnya yang pertama, fayanfuhu fihi ar-ruh. Tugas pertama adalah dia meniupkan ruh ke dalam segumpal daging tadi. Jadi datang malaikat, yanfuhu itu kita ambil debu baru kita tiup begini. Nah, itu yanfuhu. Jadi seolah-olah malaikat meniupkan ruh ke daging itu. Yang kedua, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 4 perkara yang sudah ditakdirkan. Jadi tugas pertama malaikat tadi meniupkan ruh. Setelah ruhnya masuk, yang kedua dia menulis 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama bikat birizkihi, yang kedua bikat bi ajalihi, yang ketiga amalihi sakiyun au sa'id. Yang pertama adalah dia tulis ketetapan Allah berupa rezekinya. Jadi ketika kita 4 bulan dalam perut seorang perempuan, kita sudah ditetapkan rezeki kita nanti bagaimana dan seperti apa. Wa ajalihi, sudah ditetapkan berapa lama kita bertahan hidup di dunia ini, umur kita. Kemudian ditetapkan apakah orang ini ketika hidupnya dia akan syakiyun au sa'id, dia akan menjadi orang yang sengsara atau dia akan menjadi orang yang sa'id. Sa'id itu bahagia. Jadi pertama tadi air mani berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, datang malaikat, ditiupkan ruh. Setelah itu ditulis 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, rezekinya, ajalnya, apakah dia akan bahagia atau apakah dia akan sengsara. Itu fase pertama. Fase kedua,
Fa wallahi allazi la ilaha ghairuh, maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Kalian juga sudah ditetapkan bahwa kalian beramal di muka bumi ini selama kalian hidup, itu amalnya ahli surga. Jadi kita sudah beramal di muka bumi, seolah-olah kita beramal amalnya ahli surga. Akan tetapi saking kita beramal seperti orang ahli surga, seolah-olah surga itu tinggal sejengkal lagi dengan kita. Kita sudah dicap sebagai ahli surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar. Akan tetapi menjelang ajalnya, dia entah sadar atau tidak, tiba-tiba dia melakukan perbuatan ahli neraka, lalu mati. Maka ketika dia mati dalam keadaan itu, seluruh amalan ahli surga yang dia lakukan selama hidup, karena ditutupi oleh amal ahli neraka, dia masuk neraka. Atau sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada juga orang seumur hidupnya berlaku seperti perlakuan orang-orang ahli neraka, tapi menjelang ajalnya dia melakukan satu amalan ahli surga, mati, dia malah masuk surga, bukan masuk neraka. Jadi fase yang pertama tadi, fase bagaimana kita diciptakan oleh Allah, ditetapkan kita punya 4 hal: rezeki, ajal, apakah kita bahagia atau tidak. Fase yang kedua, selama perjalanan hidup kita, jangan sampai kita lengah bahwa kita sudah mengamalkan amalnya orang-orang ahli surga. Ternyata menjelang akhir hayat kita sedikit saja melakukan amalan ahli neraka, justru kita menjadi ahli neraka atau sebaliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم Caca, ada kau di sini. Kita sama pulang tadi. Oke, sebentar mau ini. Ada ojek dah? Ada ojek dah? Apa ni dah? Hai. Ada tak? Ada ojek dah tak?
nelayan baru. Abdi, kamu ikut kah? Ada di haluan Kapitol 005. Segera matikan mesin. Kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31 penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.